Kalau dengar pencet tombolnya, Ah. ya itu untuk mengetahui dia maaf ada kelainan ya apa ya? Ada gangguan. Nah, ada gangguan pendengaran apa tidak? Gitulah intinya seperti itu. Halo para sobat sekalian, seperti pada janji saya sebelumnya bahwasanya saya akan mengulas tentang jenis-jenis seleksi lain untuk si pencatat calon taruna Kementerian Perhubungan khususnya di Politeknik Pelayaran Banten. Untuk siang hari ini saya akan mengulas tentang seleksi kesehatan. Nanti kita mengulas lebih jauh. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel, silahkan di subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya silahkan. Semoga informasi-informasi yang kita bahas di channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kita akan ketemu dengan Dr. Amir. Siang Pak David. Selamat siang dok. Selamat siang. Ya, baik dok. Ini kan sebentar lagi kan kita akan melakukan penerimaan taruna ya, seleksi penerimaan taruna. Di mana salah satu rangkaian seleksi itu adalah seleksi kesehatan. Ya, seleksi kesehatan nih. Kemudian nih biar teman-teman yang ada di luar sana nih tahu ya, apa sih seleksi kesehatan itu, kemudian tahapan-tahapannya itu apa saja gitu loh. Sekarang kita pengen ngedengar langsung nih dari narasumber yang kira-kira memang kompetensi, kan memang Dokter Amir di bidangnya. Silakan dok. Baik, untuk teman-teman yang mau mendaftar di Sekolah Pelayaran Politeknik Banten, ya, yang pertama ada program D3 Nautika, D3 Permesinan Kapal, dan D3 Manajemen Transportasi Laut. Perlu kita ketahui dulu Pak David, kita melakukan seleksi kesehatan dari tahun ke tahun. Kita selalu bekerja sama dengan pihak ketiga atau rumah sakit yang kita ajak kerjasama, ya. Yang ditunjuk lah ya. Yang ditunjuk lah, dari kantor kita menuju ke rumah sakit tertentu untuk kerjasama dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon taruna. Pemeriksaan kesehatannya tetap dilakukan di Poliklinik Pelayaran Banten. Dan rumah sakit itu pastinya sudah mempunyai izin. Rumah sakit pastinya punya izin dari Dinkes pasti, dan dari Dirjen Perhubungan Laut. Dirjen Perhubungan ini yang penting ya, Dirjen Perhubungan Laut. Ada izin dari Dirjen Perhubungan Laut gitu loh untuk seleksi calon taruna gitu. Iya. Kemudian kira-kira apa aja nih dok yang dilakukan selama seleksi itu, kira-kira seleksi apa aja nih? Syarat pertama dari fisik, kita lihat dulu dari fisik lah. Dari fisik, yang pertama dari tinggi badan. Tinggi badan untuk semua calon taruna baik nautika, pemeriksaan kapal, dan MTL tinggi minimal 160, dan untuk calon taruni tinggi minimal 155 cm. Lalu yang kedua ada berat badan. Berat badan ideal. Nah, bagaimana berat badan ideal kita tahu? Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Contoh, tinggi badannya 170, berat badannya 60. Jadi 60 dibagi 1,7 meter kuadrat, hasilnya adalah berapa? Itu nilainya. Nilainya dari body mass index-nya itu 18 sampai 25 lah. Ya, itu yang bagus. Atau untuk lebih simpelnya, untuk teman-teman, untuk lebih simpelnya, bagaimana? Ngitungnya ribet dan lain sebagainya. Lebih simpelnya, teman-teman bisa menghitung tinggi badan dikurangin 110. Tinggi badan dikurangin 110. Contoh, tingginya 170 dikurangin 110, berarti beratnya adalah 60, atau plus minusnya nanti bisa 6 sampai 8 kg lah. 6 sampai 8 kg itu plus minusnya untuk berat badan idealnya. Lalu masih di fisik, tidak boleh ada tato dan bekas tato. Kalau bekas tatonya dihilangkan secara mungkin ya kayak ada laser kalau apa ya, jadi tidak kelihatan bekasnya, mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya bekasnya, bekasnya kalau kelihatan ada keloidnya, itu yang bekas kayak luka bakar tuh, nah itu nggak boleh. Tetap. Kalau sekarang ini kan ada tuh
apa ya, orang-orang kan yang menjamur nih, Ya. yang penghilang tato. Selama tidak ada bekasnya mungkin nggak ada masalah. Selama tidak ya ada nggak bekas. kelihatan kan, gitu. Oke. Tapi kalau ada kelihatan bekas tatonya ya sudah. Gimana kalau maaf nih, tatonya di mana gitu loh? Yang Seluruh badan tidak boleh ada tato dan bekas tato. Jadi tuh teman-teman sekalian, bahwasanya untuk seluruh badan tidak boleh ada tato. Nah, ini dia ya, tidak boleh ada tato. Oke, ada lagi dong. selanjutnya untuk calon taruna tidak boleh ada tindik Kalau cewek gimana? di tubuh bagian manapun ya. Taruna dulu Oh, taruna dulu ya. Oke. Telinga nggak boleh, di sini nggak boleh dan lain sebagainya tidak boleh. Lidah kan banyak nih. Oh. Karena kalau lidah, anak-anak zaman ya. sekarang nih tindik lidah. Karena nggak kelihatan lidah mungkin ya. Ya, pokoknya kalau yang kelihatan tindiknya. Ya. Oke. Kalau perempuan tindiknya yang boleh di telinga, itu pun dengan satu lubang. Kalau dia kan kadang ada cewek yang tindiknya banyak, ya nggak boleh juga. Nggak boleh. Ini kalau ada nih cewek yang kayak film India tuh di sini. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Tindiknya tindik normal dan sebagainya. Oke, pokoknya yang lazimnya di kita ya. Ya, lazimnya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi nggak dok secara fisik? Secara fisik tentunya ya sehat secara jasmani lah. Ya, normal semuanya. Tidak ada yang mohon maaf, tidak ada yang Cacat ya. ya disabilitas ya, baik itu bawaan dari lahir maupun didapat misalnya kecelakaan terus dia ada jarinya kepotong atau tangannya. Biarpun kepotong kelingkingnya doang gitu. Ya, itu juga boleh. Tidak boleh cara estetika. Memang itu peraturan di kami ya. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang tetap menerima di situ. Tapi kalau untuk yang sekolah kami memang tidak seperti itu. Oke, selain fisik apa lagi dok? Mata nih Pak David. Mata. Ya, mata untuk semua jurusan tidak boleh buta warna. Ya, baik parsial ya, ada buta warna sebagian kan kadang, maupun buta warna total. Kalau parsialnya gimana sih? Sebagian biasanya dia tidak bisa membedakan warna tertentu saja. Mungkin dia bisa masih melihat warna merah, tapi dia tidak bisa melihat warna hijau atau biru dan sebagainya. Oke, berarti Jadi, sebagiannya. ya dia ini warna-warna tertentu yang buta warna. Tapi kalau total ya sudah hidupnya seperti Hitam putih. film TV zaman dulu Pak David. Ah. Nah, yang nggak ada warnanya, ya Ah. mungkin seperti itu. Hitam putih gitu aja. Ya, hitam putih. Ya iya sih, masa iya jadi perwira pelayaran nanti pas dia harus jaga dilihat lampunya putih semua. Kalau enggak blank semuanya gimana? Ya mohon maaf ya teman-teman, kalau memang buta warna ya mohon maaf, nggak bisa nih masuk sekolah kedinasan. Untuk semua ya kan, nggak cuma Poltek Kepala Banten aja. Ya, kan? untuk biasanya sekolah kedinasan seperti itu. Mungkin rezekinya yang bagi teman-teman yang buta warna, rezekinya bukan di pelaut, bukan di tentara, polisi dan medis juga tidak boleh buta warna. Mungkin rezekinya Kalau dokter boleh nggak sih? tidak boleh buta warna. Ternyata dokter juga nggak boleh. Nggak usah khawatir, pemilik Facebook itu katanya dikabarkan juga buta warna. Oke, ternyata bisa sukses Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir kalau misalnya buta warna, ya Rezekinya di tempat lain. di sini ya kan bisa sukses di tempat lain gitu. Kemudian selain tadi fisik sudah, kemudian buta warna mata. Mata masih ada lagi pada David. Oh, apa lagi dong? Visusnya. Visus. Ya, Oke. visusnya ya. Visusnya dia untuk yang jurusan D3 Nautika itu jarak visusnya maksimal 6/12. 6/12. Itu sesuai dengan STCW. Dan untuk yang jurusan permesinan kapal dan MTL manajemen transportasi laut untuk visusnya maksimal 6/15. 6/15. Iya gitu ya. Jadi secara fisik ya sehat lah pokoknya gitu. Terus yang buta warna tadi kan diperiksa dengan buku siara. Kalau visus ya dengan Snellen chart. Mungkin teman-teman bisa cek dulu ke dokter terdekat atau rumah sakit terdekat untuk mengetahui tinggi badan, tadi berat badan, buta warna apa tidak, visusnya berapa. Visusnya berapa gitu. Iya. Oke. Fisik sudah, mata sudah, apalagi nih? Pemeriksaan laboratorium. Lab. Laboratorium Oh, betul. oke. Laboratorium nanti yang dicek ada pemeriksaan darah. Darah. Yang Diambil darah gitu, lengkapnya, darah lengkap. Kalau diambil ada kelainan apa tidak? Ada pemeriksaan serologi, di situ ada serologi. Nanti ada penyakit-penyakit apa? Serologi itu apa sih? Ya, untuk mengecek adanya virus apa tidak. Oh, oke. Penyakit-penyakit lah, ya. Penyakit yang diceknya nanti kita spesifiknya lebih ke hanya hepatitis B, Pak. Oh, hepatitis. Iya, penyakit Kenapa sih menular. hepatitis B itu dicek dok? Apa itu termasuk penyakit menular atau gimana? Ya, karena dia termasuk penyakit menular. Karena kalau kita menerima calon taruna yang
ada ya penyakit menular, contohnya hepatitis B, ya. Nanti kan mereka tinggal di asrama ya Pak David ya. Nanti yang lain bisa tertular, kasihan kan. Jadi ya kalau ada sakit ya berobat dulu supaya nanti bisa disembuhkan dari sini. Oke, hepatitis. Selain itu ada lagi? Dan darah lengkap semuanya Pak David. Ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat dan lain sebagainya. Semuanya dicek ya? Semuanya dicek. Lalu ada pemeriksaan urin lengkap. Urinnya itu ada kelainan apa tidak ya. Terus dan urin itu juga diperiksa untuk bebas dari narkoba. Ya, jadi calon taruna juga tidak boleh terindikasi memakai narkoba. Dan pemeriksaannya di sini ya? Pemeriksaannya di sini. Bukan di luar gitu. Bukan membawa surat keterangan bebas narkoba, bukan. Nanti pemeriksaannya tetap di sini ya. Kalau jantung gimana? Jantung nanti ada pemeriksaan EKG, elektrokardiografi. Nanti yang direkam, yang ditempel-tempel dulu Pak David. Saya pernah tuh. Ya, pernah kan? Pasti pernah lah Pak David. Saya daftar dari Taruna dan kita juga pegawai juga melakukan medical check up rutin ya. Cek nanti ada kelainan jantung apa tidak. Yang bagi yang kelainan jantung ya kita tidak berani ambil risiko karena kegiatan kita kan bukan hanya untuk belajar, ada kegiatan fisiknya ya untuk Taruna lari, baris berbaris dan lain sebagainya. Supaya karena nanti kan dia di laut harus kuat lah katanya seperti itu. Kemudian fisik sudah, mata sudah, lab sudah, EKG sudah. EKG. Apa lagi nih? Ada lagi nggak? Ada lagi Pak, masih ada pemeriksaan lagi yaitu pemeriksaan radiologi atau foto toraks dada ya. Itu untuk ronsen ya. Ronsen ya. Itu sama, jadi untuk mengetahui penyakit di paru atau ada kelainan di jantung apa tidak seperti itu ya. Sama kalau ada TBC ya tetap tidak kita terima tidak. Intinya ronsennya normal. Pokoknya sifatnya yang apa ya, penyakit menular lah ya. Ya, penyakit menular. Kan kita tinggalnya di asrama. Pendidikannya pendidikan boarding. Tiap hari bersosialisasi sama teman satu kamar. Di kelas ya, kalau bisa penyakit menular ya bahaya kali gitu. Terus yang terakhir ada pemeriksaan audiometri yang pakai headset kayak Mbak David gitu. Nanti dicek kalau gini ya. Kalau dengar pencet tombolnya ya itu untuk mengetahui dia ada kelainan ya apa ya? Ada gangguan. Ada gangguan pendengaran apa tidak? Gitulah. Bolot ya. Terserah. Bolot ya. Intinya kan nanti diperiksa semuanya ya. Secara fisik tidak boleh dan sebagainya. Intinya dia sehat jasmani ya, secara jasmani sehat, secara rohani juga sehat. Itu jadi tadi Pak David yang pertama ada pemeriksaan fisik, ada lab, ada darah lengkap, urin lengkap, ada pemeriksaan EKG untuk jantung, ada pemeriksaan radiologi atau ronsen fototorak, ada pemeriksaan urin, narkoba dan juga audiometri. Itu sudah apa? Sudah lengkap semua nggak? Ada lagi? Sudah lengkap itu. Selama ini kita melakukan pemeriksaan seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian. Ini tadi sudah Pak Dokter sudah menjelaskan panjang lebar ya. Kalau memang teman-teman pengen nyoba nih untuk di sekolah kedinasan, khususnya di kita itu adalah Politeknik Pelayaran Banten, mungkin ini ya, gini Dok. Ini kan teman-teman kita ini banyak yang baru ya. Khususnya mungkin dia baru lulus SMA, kemudian langsung nyoba ikut seleksi, kemudian ada juga mungkin 1-2 yang sudah lulus duluan. Nah, kira-kira ada nggak sih tips-tips dari dokter nih selaku praktisi kesehatan? Kira-kira apa nih yang bisa disarankan kepada adik-adik yang akan coba di sini? Ya bisa dikatakan sebagai persiapan lah. Jangan sampai mereka datang ke sini tuh nggak ada modal gitu loh, nggak ada persiapan sama sekali. Kira-kira gimana Dok? Baik, sebenarnya untuk persiapan, jadi untuk teman-teman ya mulai dari sekarang, ini kan pendaftaran kalau nggak salah bulan Juli, jadi ada waktu sekitar kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, jadi untuk teman-teman mulai dari sekarang bisa jaga kesehatan tubuhnya. Pertama dengan makanan yang bergizi ya, terus cukup cairan minimal 2 liter dalam 1 hari. Cukup istirahat, ya istirahat yang cukup, jangan bergadang, apalagi nongkrong-nongkrong sekarang ditangkepin Pak David. Ya. Jangan deh, ngapain ya? Dan juga olahraga.
raga ya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Bagi yang punya berat badan yang berlebih bisa diturunkan. Ya, bisa diturunkan pada fit seperti itu. Ya, intinya adalah mau mendaftar sehat jasmani dan rohani, atau teman-teman bisa memeriksakan terlebih dahulu lah secara fisiknya seperti apa ke dokter terdekat atau rumah sakit terdekat seperti itu. Oke. Baik teman-teman, itu dia tips-tips yang sudah diberikan dari Dokter Amir selaku praktisi kesehatan. Kalau saya kurang paham ya dok ya mengenai seleksi kesehatan. Jadi itu dia tips-tipsnya. Jadi kalau sarannya tambahannya, ini yang utama kalau tadi mendengar dari dokter tadi, jauhin yang namanya merokok, narkoba, minum-minuman, kemudian begadang-begadang yang nggak perlu deh gitu. Pokoknya kalau memang niat pengen masuk ke sekolah kedinasan ataupun pengen bergabung menjadi insan transportasi nih, khususnya Politeknik Pelayaran Banten, persiapkan dirimu dengan matang. Jadi ya kalau memang nggak ada persiapan nggak mungkin deh pengen dapat hasil yang maksimal gitu. Jadi mumpung ada waktu, latihan, kemudian tadi dokter sudah menyampaikan makan makanan yang bergizi, kemudian cairan, cukup istirahat. Ya yang terakhir doa ya dok ya. Itu pasti. Ikhtiar dan doa. Yang terakhir adalah doa. Itu yang menentukan. Kita sudah berusaha semampu kita sekuat tenaga, nggak taunya pas hari H sakit kan kita nggak pernah tahu ya. Ya yang penting doa, minta sama orang tuanya berdoa, semoga ya dimudahkan. Baik teman-teman sekalian, itu saja tips-tips dari dokter selaku praktisi kesehatan untuk menghadapi seleksi kesehatan. Jadi kalau memang teman-teman pengen nyoba, silahkan nanti mendaftar, kemudian persiapkan dirimu dengan matang, dan sampai ketemu, kita tunggu di Politeknik Pelayaran Banten. Terima kasih dok atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.